terkait tentang ini kan ada satu fenomena baru gitu Pak ya tentang mungkin Bapak juga sudah pernah dengar tentang Masyumi Reborn gitu Pak. Lahirnya kembali Masyumi Oh iya, karena iya, siap. ketidakpuasan terhadap partai-partai politik sekarang. Hmm, Namun secara secara hukum kan Pak ya sudah hmm, dibekukan oleh Presiden Soekarno ketika dulu. Nah, adanya eh, Masyumi Reborn ini apakah akan istilahnya apa ya? Bukan akan menjadi partai yang baru atau tidak gitu, hanya sekedar jargon saja gitu. Karena kan itu sudah dibekukan oleh Presiden Soekarno Pak ketika hmm, masa tahun 50 60-an itu Pak. Itu hmm. paling Pak pertanyaannya. Terima kasih. Konteksnya mungkin di Indonesia ya tadi Pak, ketidakpuasan terhadap konteks sosial politik di Indonesia. Kalau sekarang kan ada kekosongan kekosongan oposisi secara formal gitu. Jadi kelompok-kelompok yang tidak sepakat ya pasti bermunculan karena ingin meraih itu gitu Pak. Saya mah segitu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Jadi eh, yang FPI itu ya dan HTI itu tidak masuk MUI kan? Betul Pak. Dan jadi mainstream kan sekarang MUI lah ceritanya ya. Sebagai payung dari gerakan-gerakan keagamaan Islam. Nah, kalau yang Masyumi Reborn itu yang masuk pada yang dari pihak Islamnya ya, yang memang secara ini ya perorangan, keluarga gitu, itu pada nggak mau gitu masuk misalkan keorganisasian yang lama ya, jadi di pesantren dan di masjid-masjid, masjid taklim gitu. Nah, ketika ada yang bersifat lain seperti misalkan dulu ya yang anti Pak Ahok gitu, itu banyak yang ikut pada grupnya yang ya anti Pak Ahok, apa namanya itu dulu 212 yang jelas kelihatannya. Ya betul Nah, Bapak. jadi 212 ini kan yang jadi agendanya kan pengen terus gitu. Jadi waktu saya di Leiden itu ngobrol dengan ahli fundamentalisme ya Jansen, ya bilang ya itu kalau sudah ada ide itu walaupun gerakannya kecil misalkan pendidikan ya bikin-bikin sekolah apa kan. Nah, nanti itu akan terus menuntut mengaplikasikan Islam ke ranah-ranah yang lain kan, ke ranah sosial, ranah publik gitu sehingga muncul sayap-sayap politiknya gitu. Nah, Arab Spring itu sampai sekarang kan masih belum ini juga yang barunya ya. Jadi kalau itu pakai teori sosialnya konflik kan, teori konflik. Jadi untuk meruntuhkan suatu tatanan, termasuk rezim, termasuk penguasanya, kadang ya lancar ya. Ya seperti Pak Amin Rais dulu, Pak Gus Dur juga kan masuk. Itu diantara gerakan reformis. Tapi setelah turun, kan untuk menjadi rezimnya kan enggak. Jadi tidak otomatis yang menggulingkan itu berkuasa. Gitu. Disitulah maka kemudian dia bikinlah untuk demokrasi sebagai tatanan di Indonesia yang diakui bersama menjadi partai kan, jadi muncullah PAN, PKB gitu kan, PBB. Nah, PBB itu dulu Masumi Reborn juga kan pada waktu itu ya kan, tapi kesininya PBB kemudian ya aktor-aktornya juga pada pindah kan, Pak Fadlizon ke Gerindra gitu. Siapa itu dulu itu masuk grupnya reformis itu yang siapa? Fahri Yang Hamzah. suka kayak Pangeran Diponegoro Oh, itu ngabalin, ngabalin. ngabalin kan, ngabalin terus ke Golkar kan, ngabalin gitu. Nah, untuk dalam rangka ngerea-rea reformasi dulu ikut gitu. Termasuk Pak Yusril kan di PBB. Nah, sekarang saya tahu ini Pak Yusril sampai mana ini saya kurang ini kan apa karya-karya politiknya ya, gerakannya gitu. Kalau karya penjelasan tentang apa itu suka ada kan, termasuk kemudian kemarin ya tentang pemecatan
Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil itu ngebahas juga secara tinjauan hukumnya. Memang Pak Yusri ini saya kenal itu produktif di bidang hukum tata negara. Nah, jadi Masyumi Reborn ini ya sebuah ya kompromi di antara gerakan-gerakan yang kritis terhadap pemerintah, terutama pemerintah sekarang dan kemarin 2 periode ini kan bukan Islam ya itunya ya yang jadi garda depannya ya PDIP. Itu kalau dari runut sejarahnya PDI itu masuk kategorian kelompok yang non Muslim karena yang Muslimnya di P3 gitu oleh Harto begitu dan yang pemerintahnya di Golkar. Jadi dulu itu Pak Harto 3 partai saja. Nah, makanya ketika sekarang, jadi kalau sosial itu, gerakan sosial itu bersifat pendulum kan, jadi siapa yang berkuasa sekarang rada ke kiri-kirian misalkan kan, ya kan tengah ke kiri gitu ya. Itu misalkan, nah yang oposisinya berarti yang lawannya, berarti yang kanan, ini giliran yang kritisnya kan. Karena pasti pembangunan itu tidak bisa adil dan merata, itu termasuk kemarin di Jawa Barat itu 2 periode itu sebut saja dari partai Islam kan yang berkuasanya. Nah yang kritisnya berarti yang bukan Islam kan, atau yang Islam yang bukan kelompok yang berkuasa gitu. Jadi ini perebutan apa itu permasalahan publik ini, dan karena yang berkuasa itu pegang APBN, APBD, ya jadi kritis termasuk dalam penggunaan keuangan rakyat, ya kan, baik di tingkat daerah ataupun tingkat pusat. Maka kalau ada Masyumi Reborn, ya ini ya akan terjadi kan minimal gitu sampai membuat sesuatu lah kan, apa itu ormas atau apa. Karena dulu juga pas zamannya Pak SBY itu sebut saja rada ada Islamnya Pak SBY. Jadi yang kritis itu kalau dilihat dari TV-nya saja kan Metro TV gitu. Yang ideologinya lain, yang bersifat nasional, ya kurang agama lah kan waktu itu. Tapi yang namanya politik di Indonesia itu ya cepat berubah, cepat cair, dan ini kan terutama kalau urusannya mencari pendukung gitu. Nah, kalau sekarang misalkan tiba-tiba Nasdem berkoalisi dengan PKS misalkan, ya bisa jadi kan, misalkan untuk calonnya Pak Anies gitu, untuk merebut tadi posisi di publik gitu, maka diperlukan amunisi-amunisi ya, bukan hanya amunisi masalah pembiayaan, tapi amunisi ide-ide termasuk program-program politik. Jadi Masyumi Reborn ini bisa jadi kan bergabung misalkan dengan masa yang 212, nah, bisa jadi ada sesuatu lah kan. Walaupun mungkin ini tergantung dari energi ini kan dan momen kalau politik kan. Nah kalau momennya menyengsarakan rakyat, jadi secara ekonomi misalkan lagi sengsara, nah ini bisa lebih cepat eskalasi ininya, jadi naik ke panggungnya itu lebih cepat gitu. Nah, itu kalau di teori sosial ada mobilization of resource kan. Jadi mobilisasi sumber-sumber. Nah, untuk Masyumi Reborn ini misalkan tokoh Habib Rizik ini bisa menjadi penting ya, bisa jadi kunci untuk sekarang kan, karena dari pihak Islam yang non pemerintah itu Habib Rizik itu yang paling di depan itu untuk gerakannya. Momen itu bisa ya seperti halnya Pak Harto dulu, pas momennya itu ketika melawan PKI kan. Nah jadi ketika tentara membackup mahasiswa menggulingkan PKI kan, yang ada di dalam batang tubuhnya pemerintahan Pak Karno gitu. Nah itu sukses kan, dan muncul dari pihak mahasiswa misalkan Pak Abdul Ghafur dan Pak Akbar Tanjung gitu. Nah, jadi sebetulnya
kalau politik ini serba mungkin, tadi kan. Nah, jadi Mbak Iqbal, Masyumi Reborn itu bisa jadi kan gitu. Kalau yang begitu itu kan sejauh mana kan konsistensi, kemudian energinya dan sebagainya sehingga ada continuity kan, bahkan harus ke berbagai lini. Gitu. Di antaranya ketika sudah mulai sukses dulu reformasi, kaum ahli-ahli hukum kan kayak Adnan Buyung, dia tuh dulu 66 kan, jadi dia juga ikut kan dengan kawan-kawan advokatnya itu ikut demo gitu kan. Bahkan menteri 11 menteri ikut mengundurkan diri kan terhadap Pak Harto itu ketika reformasi mau sukses gitu. Nah, sebelumnya misalkan Masyumi Reborn itu juga disinyalir pada gerakan ICMI kan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang sampai sekarang masih ada. Tapi dulu itu mereka ikut pada gerbongnya Pak Harto. Ya, kan. Jadi Pak Harto sudah Islam, ya dari dulu Islamnya secara agama ya. Secara simpati dan gerakan sudah dekat dengan Islam waktu itu dengan Pak Habibie sebagai penyambung lidah ICMI-nya kepada Pak Harto ikut bahkan mendirikan Bank Muamalah gitu dan sebagainya ya, yang mendukung seolah-olah gerakan Islamisasi gitu. Nah dari sini ada kemungkinan dulu itu ICMI berkuasa, tapi ketika Pak Harto turun kemudian Pak Habibie naik, nah ternyata itu banyak didelegitimasi oleh kawan-kawan sesama aktor nasional. Jadi Pak Habibie itu apa tuh laporan pertanggungjawabannya selama 1 tahun, sisanya Pak Harto digagalkan ya, tidak disetujui. Oleh karena itu untuk melenggang jadi presiden pun tidak jadi ya kan. Jadi Pak Habibie tidak mencalonkan diri, sudah melihat begitu kan laporan pertanggungjawabannya tidak di ini ya, jadi yang mundur secara teratur. Pak Habibie kan menjadi berkawan saja kan. Nah yang waktu itu ikut muncul ya Pak Yusril kan dengan PBB-nya mencalonkan, pernah kan Presiden Pak Amin Rais mencalonkan, ya Gus Dur mencalonkan, tapi realitas kemudian Gus Dur yang dimenangkan oleh parlemen waktu itu ya, jadi belum pemilihan langsung. Nah jadi sebetulnya panggung reformasi itu ke Gus Dur pertama kali kan. Nah cuman almarhum Gus Dur ini kemudian didelegitimasi lagi sama kawan-kawan reformisnya, termasuk terutama yang sebetulnya anti reformis waktu itu ya, karena dari tentara waktu itu mendukung Pak Amin Rais dan Bu Mega untuk menggulingkan Gus Dur gitu. Nah jadi kalau mungkin ya mungkin gitu, Mas Umi Ripon pun gerakan reformasi itu waktu itu konsisten lah kan, dari sebut saja turunnya naiknya Pak Harto yang Maret ya kan, nah kemudian 21 Mei turun gitu. Nah dari situ dari momen itu banyak demo-demo ya, termasuk 14 Mei yang Semanggi itu. Nah jadi kalau dari segi momen itu memang harus banyak ya, namanya juga ini kan orang sampai ngelihat ramalan bintang dan sebagainya untuk melihat momen-momen ini gitu. Ya orang-orang ini pada kedukun juga kan, jadi aktor politik kan sehari-hari juga begitu kan, untuk jadi pengen jadi apa. Nah waktu itu pada melihat juga momen ini kan, apakah bisa ini Pak Harto digulingkan. Nah, kalau politik yang makanya yang selamat itu biasa yang suka di tengah gitu. Jadi yang itu biasanya jadi tumbal, jadi korban gitu, yang terlalu depan gitu. Nah sekarang juga untuk Masyumi Reborn ini mungkin yang terlalu depan, Pak Habib Rizik misalkan bisa aktornya bukan ini, kalaupun Islamnya menang besok misalkan ya, baik dari segi apa elektoral ya, misalkan menang secara vote Pak Anies misalkan, ya Pak Anies yang ininya kan, atau mungkin bahkan yang lain, misalkan Pak Anies sakit sekarang ya ganti kan gitu, ganti aktor. Pak Riza Patria untuk Jakarta misalkan sakit jadi ganti, bisa jadi nanti presiden itu Pak Fadlizon gitu, yang mungkin dari segi depannya isi dia depan tapi
kita secara fisik misalkan gitu, tapi dia secara apa namanya diplomatik gitu. Kalau zaman dulu, zamannya DI gitu, zaman kemerdekaan sebetulnya eh, dari aksi militer dan aksi diplomatik. Gitu. Ya, Pak Karno ini masuk dan Pak Hatta gengnya diplomatik gitu, Syahrir. Nah, Pak Harto itu dari gengnya militer gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi dalam politik ini kemudian ada aktor-aktor yang dengan momen itu bisa ikut menang gitu. Nah, kita kan ya perguruan tinggi masih dalam keadaan ini penonton kan dan konseptor. Seperti halnya zaman Pak Harto ketika ya menang gitu, nah langsung kangen perguruan tinggi dikumpulin ini konsepnya apa supaya Indonesia membangun kembali ya setelah adanya sebut saja revolusi ya kan yang tahun 65 itu sebetulnya yang perubahan besar, yang mengakar, yang mendasar, dan ke semua lini ya disebut revolusi. Waktu itu sebetulnya revolusi juga kan. Gitu. Jadi pahlawannya disebut pahlawan revolusi. Jadi Pak Ahmad Yani dan 7 jenderal lainnya itu termasuk yang korban. Gitu. Jadi secara ini bisa jadi dia itu jadi presidennya kalau masih hidup kan gitu. Tapi ya karena korban sejarah jadi Pak Harto yang jadi presidennya. Nah ini permainan-permainan seperti ini, ya emang kesukaannya manusia ya kan, karena berakal sama gitu, ada fakultas yang sama ya, punya otak yang sama dan sebagainya, jadi pengen selalu kritis dan merasa benar kan. Nah kalau yang merasa benarnya ngumpul kayak Mas Umi Reborn ini, ya bisa jadi ada gerakan kan. Dan ada bisa perebutan politik dan bisa menang juga gitu. Jadi ada momen-momen begitu. Cuman ya itu per detik ininya ya. Kalau politik perubahannya gitu. Makanya momen itu menjadi hal yang sangat penting dalam politik. Karena urusannya bersifat panggung. Di Indonesia itu kesukaannya jadinya orang tuh kalau ada panggung dan kemudian memanfaatkan panggung itu untuk simpati padanya. Kan? Dulu ada presiden 2 periode yang panggungnya itu ke publik, gitu kan, seperti mengeluh ke rakyat dan sebagainya. Tapi ya rakyat suka ya jadi lagi kan, sampai bisa 2 periode begitu kan. Ada yang panggungnya ya ke rakyat dengan cara kesolokan dan sebagainya, berbicara seperti rakyat gitu, jadi kan gitu. Nah, yang lain-lain itu kadang ya hanya memanfaatkan aktor-aktor seperti itu. Jadi mengeksploitasi sebetulnya ya, aktor, mengikut dalam yang ngiring dingah lah bahasa Sundanya itu ya. Yang mungkin lebih kaya dan sebagainya. Tapi ya ada orang yang suka menjadi aktor, ada yang suka menjadi kaya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, di Pak sekarang momennya itu mungkin kalau Mas Sumi Ribon itu Pak Din ya, kalau dari Muhammadiyahnya ya. Kalau reformasi Pak Amin gitu, Pak Amin Rais, kalau ini dari ini. Tapi yang kawan-kawan PKS ya ikut juga ya kan bikin apa partai-partai baru ya, seperti Gelora. Ya, Gelora. Gelora. Itu Kalau Pak Amin apa partainya Pak Amin? Partai Umat, Pak. Partai Umat. Nah, kayak gitu. Dulu waktu reformasi NU itu partainya ada berapa itu kan? Ada Hashim apa tuh? Pak Ud itu kan yang masih keluarga Pak Gus Dur kan, Yusuf Hashim. Yusuf Hashim bikin partai tersendiri kan. Nah, kayak gitu. Yang NU itu beberapa banyak, termasuk yang PDIP juga, PDI-nya ya kan banyak. Kayak apa, pelopor kan, Bu siapa, Rahma apa Sukma gitu ya, keluarga itu. Nah, jadi begitu. Ini bagi, kan saya ini ya di Malaysia dulu dengan itu, Darul Arkom ya, Asyari Muhammad gitu. Kenapa ini kalaupun kalah itu tetap maju gitu, pas ditanya itu. Jadi kalau kaum politikus bilangnya, wah ini kita ini seperti ini orang yang suka mancing gitu kan, apa pemancing. Jadi kalaupun nggak dapet ikan ya balik lagi besok mancing lagi. Jadi kalau sudah hobinya ke situ, walaupun nggak laku ya bikin kan gitu. Ya, saya sudah lihat dalam sejarah di kita itu memang begitu.
walaupun kalah dia tetap nyalon dan sebagainya. Jadi seperti begitu. Jadi kalau homo politikus ya, orang-orang yang ininya tendensinya ke politik itu selalu begitu. Termasuk Amin Rais begitu.